itu. Tahun 2011 saya merantau ke Jakarta, tempatnya di Jakarta Utara pas itu. Saya itu telepon dengan orang rumah. Saya telepon sama 2 orang tapi suaranya 3. Saya itu enggak tahu antara mati atau hidup. Tiba-tiba itu sudah mas, langit itu mata itu kelihatan gelap. Saya sudah enggak merasakan kehidupan itu pas itu di IGD. Selama 3 hari itu saya rasakan ya mas ya, itu jadi saya melihat jasad saya sendiri. Saya dipegang kiri kanan orang berbaju putih-putih, saya enggak tahu. Ditanya cuman diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi bersama channel Romya Medeni. Seperti biasa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang misteri yang ada di kehidupan masyarakat. Saat ini kita sudah berada di Sasana Kanda di Desa Dukusalam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan cerita nyata dari salah satu warga Dukusalam yang kebetulan sudah melalang buana di dunia perklinikan. Kita sapa saja. Selamat malam Mas Indra. Ya, selamat malam. Ya, kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah. Rahayu. Kali ini kita sudah kedatangan tamu ya, tamu spesial ini. Ini ada Mas Indra yang kita nanti akan ngobrol-ngobrol terkait dia pernah mati suri selama 3 hari. Sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh terkait dengan pengalaman Mas Indra ini, jangan lupa komen, like, subscribe video ini. Mas Indra, monggo silakan diceritakan awal mula kenapa bisa mati suri ini. Ya, terima kasih Mas Wid atas kedatangannya channel Ngromet ya. Ngromet berarti apa ya? Ya, cerita. Ya, perkenalkan saya Indra, saya dari Desa Dukusalam. Kebetulan di malam ini temanya tentang kehidupan saya, perjalanan hidup saya sampai sekarang. Ya, alhamdulillah bisa berjanda gurau sampai sekarang ini. Iya. Jadi begini, dulu sewaktu saya muda, ya kali ini juga saya muda. Umur berapa ini? Umur berapa? Waktu di tahun 2011 ya, berarti umur saya sekitar 19 tahun. Itu saya masih muda, masih lulus SMA. Ya, umur-umur segitu kan masih apa namanya, dora muda ya, pengen berpengalaman, masih labil lah ya. Masih labil, berpengalaman, mencari jati diri. Nah, saya merantau mas, ya tujuan saya satu, ingin membahagiakan orang tua. Nah, tujuan orang tua kan membesarkan anaknya agar bisa mandiri, bekerja, dan sampai bisa apa namanya, membahagiakan lah. Ini loh, anak kenyong, anak lanang, tak sekolah kena, bisa nyambut gawe, bisa bantu. Waktu itu saya umur 19 tahun mas, saya sudah merantau di ibu kota pas itu. Tahun 2011 saya merantau ke Jakarta, tempatnya di Jakarta Utara pas itu. Di Jakarta Utara saya itu awalnya itu diajak teman, daftar pekerjaan di bagian pengamanan. Nah, bagian pengamanan
memang pada saat itu, nah, saya intinya bekerja, dapat gajian, saya bisa kirim ke orang tua. Saya niatkan, saya kuatkan berangkat Jakarta Mas pada waktu itu. Jakarta, saya diajak teman sampai ke sana, daftar Mas. Nah, di Satuan Pengamanan ya, kalau disingkat Satpam ya. Satpam. Ya, Satuan Pengamanan saya daftar, itu ternyata di lingkungannya itu jadi lingkungan pengamanan elit Mas. Milik Agung Sedayu Group. Oh, berarti perumahan ya? Ya, saya dilatih selama 1 bulan kurang lebih. Saya mengikuti pelatihan. Itu awal-awal kerjanya. Nah, teman-teman, itu saya 1 bulan dilatih di Mangga 2, terus sampai di Tanjung Priok. Setelah 1 bulan, saya lolos latihan Satuan Pengamanan ya Mas. Saya ditempatkan di Pantindak Kapuk. Ya di Jakarta Barat ya berarti. Di Pantindak Kapuk itu jadi kondisinya luar biasa Mas di sana. Apanya itu? Tempatnya. Ya. Jadi isu-isu orang di situ ya satu angker, terus bekas rawa, bekas pembunuhan dan lain-lain. Jadi di situ itu perumahan elit yang awalnya dulunya itu rawa Mas. Jadi rawa itu diuruk ya. Jadi uruk. Jadi perumahan elit. Ya. Yang mungkin sering lihatlah di TV-TV itu ya, Pantindak Kapuk. Pantindak Kapuk. Ini adalah perumahan elit. Nah di situ saya ditempatkan di situ Mas. Jadi ditempatkan di situ, saya selama pelatihan 1 bulan tempatkan di situ langsung. Di situ awalnya saya nggak tahu apa-apa karena baru ya. Saya tidur di posko Mas, karena saya belum punya tempat untuk kontrakan. Saya tidur di posko perumahan besar Mas. Jadi di situ kumpulan karyawan-karyawan baru lah intinya, satpam yang baru tidur di situ Mas. Jadi di tempat besar gerbang tapi di situ ada kamar. Nah di situ itu waktu saya tidur di situ Mas, itu sudah ada kejanggalan yang menurut firasat saya itu kayak tidak terbiasa. Nah anehnya gini Mas, waktu itu saya baru pindah di situ, saya tidur di posko tersebut, saya itu telepon dengan orang rumah. Nah, waktu 2011 masih belum ada Android, masih BlackBerry lah mungkin ya, HP-HP jadul. Itu saya telepon sama 2 orang tapi suaranya 3. Telepon 2 orang, iya, suaranya 3. Yang satu suaranya nenek-nenek, nah, yang satunya saya sendiri dengan orang rumah. Nah itu awalnya. Jadi kok ada suara satu lagi lah di situ, suaranya tiba-tiba tuh kayak ingin ngajak ngobrol, tapi tidak tahu itu yang diobrolin apa. Nah, bahasanya itu bahasa Jawa Mas. Jadi kayak perempuan, nenek ini merinding. Jadi perempuan tapi seakan-akan dia ingin tahu ya di telepon tersebut. Nah di situ kok saya matikan Mas pas itu. Nah, saya tidur lagi. Nah, setelah berjalan Mas, di situ saya penasaran. Ya enggak tahu lah intinya itu suara apa ya. Yang saya tahu intinya suara itu terdengar di HP ada suara 3 orang. Padahal saya telepon 2 orang. Nah, yang disampaikan apa? Yang disampaikan pas itu jadi lagi apa? Terus jangan di situ. Jadi Jumbono, ini tempatku. Terus ya kayak memberi peringatan. Jadi memberi peringatan melalui telepon. Ya kok ada suara 3 ini dari mana itu Mas. Nah, di situ saya sempat
penasaran, tanya-tanya, ya otomatis kan logika ya mas, apa namanya, masa iya saya telepon 2 orang ada suara 3. Nah di situ terus udahlah saya nggak mikir yang lain-lain ya mas. Nah saya bekerja di situ selama apa namanya sudah mau 1 bulan berjalan mas. Saya setiap malam ya tahu sendirilah kalau jaga malam itu resikonya ya harus apa namanya kuat mental, kuat fisik, apalagi kalau tengah malam ketemu hal-hal yang apa tidak yang diinginkan ya mas. Itu. Jadi saya jaga itu di perumahan, tapi depannya itu apa ya, ruko-ruko. Oh, ruko. Ya kalau malam itu memang sunyi mas, karena memang masih dekat pantai dan juga rawa ya, gelap. Tuh perjalanan saya di situ. Nah, saya berlanjut kerja di situ sampai ya mau 1 tahun lah. Nah, itu berjalan. Nah, setelah berapa bulan berarti 6 bulan mas. Jadi 6 bulan itu mau lebaran kalau nggak salah. Saya puasa telepon dengan orang rumah lagi bahwa saya lebaran itu tidak pulang karena saya baru di situ dan tidak boleh izin. Nah, saya lebaran tidak pulang, saya tetap bekerja. Nah, waktu itu saya disuruh lembur mas. Nah di situ waktu sebelum kejadian ya, saya mati suri selama 3 hari itu. Jadi sebelum kejadian saya itu pikirannya pas itu kosong mas. Memang kalau orang apa ya mau terkena hal-hal yang tidak diinginkan ya mas ya, itu memang pikiran itu kosong. Terus jadi semua pikiran terus tubuh itu merasa apa ya, hampa. Kalau orang berkata itu hampa, kosong, kita tahu apa. Itu saya disuruh lembur, pas itu ada kunjungan menteri, kayaknya menteri kehutanan kalau nggak salah, di tahun 2011 itu mau menjenguk mangrove, hutan mangrove. Nah, saya disuruh lembur, saya pas itu saya nggak mau berangkat. Saya telepon dengan atasan saya nggak berangkat mas, karena badan saya nggak enak. Dan memang di situ kondisi saya sudah kosong mas. Nah, maghrib mas, itu seakan-akan tuh badan dan pikiran saya itu ada yang nuntun mas. Jadi naik motor itu maghrib keluar sendiri. Jadi ngajak temen, apa namanya, temen seakan-akan nggak mau, maghrib jangan keluar. Tapi pikiran dan ini ya mas ya, intinya pikiran itu sudah kosong, sudah blong. Itu naik motor mau mencari makan mas, lapar. Maghrib itu ya? Iya pas maghrib saya keluar ke pasar cari masakan Padang mas. Nah di pasar tersebut itu mas saya keluar dari kontrakan, terus baru nongol mas. Jadi saya posisi itu nongol di belakangnya truk mas. Jadi truk saya nyelip dari depan itu kenceng banget mas. Jeder, ini nabrak itu. Jeder, saya terpental, motor terpental, guling-guling. Nah, posisi saya itu tangan saya itu nyangkut apa? Nyangkut di truk itu mas. Di truk saya terpental sampai ya antara 50 meteran. Tangan saya itu nyangkut di truk itu mas. Lepas, itu tiba-tiba lepas. Saya nggak tahu itu lepasnya karena apa. Itu kondisi pas kejadian kondisi sadar apa gimana? Apa iya, tuh? Jadi sadar, jeder. Saya itu terpental sampai sana mas, ini 50 meteran. Jadi jarak sini sampai ke jalan raya lah. Itu saya bangun mas. Itu tiba-tiba jadi tangan udah nggak ada mas. Tangan itu nggak ada, nyangkol di truk, di bawah truk. Nah di situ saya shock mas. Shock. Doro itu nyampe sini mas. Jadi udah nggak kelihatan orang lah. Tuh. Tapi sadar itu ya? Sadar.
sampai apa namanya, tangan saya itu, saya melihat sendiri tangan saya posisinya di mana itu, sampai tak bawa itu, tak kasih plastik, bahkan sudah tak tempel-tempelkan lagi ya nggak bisa mas. Itu jadi pas tangan lepas saya cari langsung tak tempelin ke tangan lagi itu nggak bisa. Jadi sudah apa ya, hancur lah. Nah, situ saya pendarahan banyak mas, jadi pendarahan besar, sampai temen itu yang apa namanya, yang satu regu ya, satu regu itu tidak mengenali saya karena kondisinya itu dorong yang ke sini mas, nyampe apa namanya sekujur tubuh lah, ini hancur semua. Saya dibawa naik motor, saya ndak mampu, terus bawa angkut mas. Jadi saya dinaikkan angkut, jadi angkutan mini lah ya, kalau di Jakarta itu angkutan mini. Memang benar-benar di Jakarta, benar apa kata orang itu, kalau ada apa namanya kejadian seperti itu, mereka itu acuh. Jadi ya acuh, nggak mau tahu intinya, tuh udah mau tahu intinya ditinggal ya mas. Memang kejam di ibu kota itu, memang seperti itu. Jadi nggak mau tahu, pas itu yang rasakan mas. Jadi yang nolongin malah teman saya. Waktu mau berangkat kerja, ini siapa? Jadi saya mas Indra, wah, dibawa naik angkut, doro itu hampir satu mobil mas. Wah, pendoroan besar ini, jantung loh mas, jadi kan ngucur terus. Iya. Ngucur sampai ke rumah sakit. Nah, di situ mas, di rumah sakit pun masuk IGD itu, susternya itu malah bingung mas. Bingung kenapa? Ya nggak bisa diapa-apain sih mas. Jadi ini mau diapain, ini kondisinya darah itu hampir mau habis, jadi ngucur terus mas. Digubet nggak bisa, ya kan? Diapa-apain nggak bisa, jadi bingung ini mau diapain lah. Itu mulai hampir 1 jam kurang lebih. Saya bingung, nggak tahu ditangani atau enggak. Di IGD saya sadar lah, ini aduh gimana ini ya. Saya sudah shock mas, pikiran-pikiran itu udah ini mau masa depan saya ini seperti apa nanti ya mas, karena usia muda. Nah di situ jadi 1 jam kalau nggak salah, itu 1 jaman. Nah, di situ mulai mas, saya itu nggak tahu antara mati atau hidup. Nah, tiba-tiba itu sudah mas, langit itu sama mata itu penglihatan gelap. Saya tidak tahu itu disuntik bius ataupun hilang. Nah, pas itu sudah mulai rasa, saya baca syahadat mas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Duh, Hilang langsung. Duh, nggak rasa. Jadi nggak ada lah intinya, kosong. Saya sudah tidak merasakan kehidupan itu pas itu di IGD selama 3 hari. Nah, di situ saya tidak tahu ya, masuk ke alam dimensi atau yang lain intinya. Setelah itu saya berarti 3 hari mas, 3 hari itu tidak sadar diri, sampai dokternya itu sudah angkat tangan, sampai bicara begini. Setelah saya sadar ya, dia bicara, kamu itu sebenarnya sudah tidak ada. Memang benar mas, selama 3 hari itu saya rasakan ya mas ya, itu jadi saya melihat jasad saya sendiri. Sudah keluar ya? Iya, 3 hari itu karena terlalu banyak pendarahan, terus kondisinya nggak tahu lah intinya. Selama 3 hari itu saya melihat jasad saya sendiri, saya dipegang kiri kanan orang berbaju putih-putih, saya nggak tahu, ditanya cuman diem. Itu memang benar mas, jadi yang di film-film TV-TV itu memang nyata. Itu waktu itu saya kejadian, saya 3 hari itu jadi hanya melihat kondisi tubuh saya mas, hancur memang. Jadi tangan itu sudah wah lepas, sini dorong sini apa ya mas, kabel-kabel itu mas, sampai apa mulut saya itu selang itu hampir 3 kalau tidak salah, itu mulut. Ya itu sosok putih ya, 2 ya? Iya itu Itu wujudnya kayak? Kalau wujud itu
Jadi mereka itu jubah mas, pakai jubah mas. Jubah putih tapi ya. Jadi jubah putih dia pakai ya intinya jubah hanya kelihatan. Jadi nggak kelihatan jubah putih. Itu pegang sini kiri kanan. Nah itu selama 3 hari berarti 1 hari nih ya, 1 hari saya keluar melihat jasad sendiri. Nah 2 harinya mas, jadi itu udah tahu ya mas ya. Jadi antara mati atau hidup saya nggak tahu, intinya saya sudah lepas, sudah enggak mati rasa. Saya melihat jasad saya sendiri melongo di sini, banyak kabel, impus, darah. Itu 2 hari tersebut itu jadi saya melihat nenek kakek saya itu datang Di situ berarti nungguin aja. jadi datang. Nah, saya tanya, wah ngapain di sini? Diem. Wah ngapain di sini? Itu sudah di luar nalar. Makanya saya bingung. Ada mbah di sini. Itu mas. Jadi selama 2 hari kakek buyut saya itu datang, kakek nenek buyut. Jadi apa ya? Ibaratnya kayak ini ya, apa yang namanya? Leluhur lah ya. Leluhurnya nenek moyang. Itu mas. Terus 3 hari. Ya, saya sadar itu 4 harian mas. Jadi 3 hari itu sudah ndak bisa bergerak sama sekali. Tidak ada apa namanya komunikasi sama sekali, sampai dokternya itu sudah mengatakan saya meninggal. Meninggal ini sudah meninggal, nggak bisa ditolong. Tapi biarkan saja, karena ini usianya muda, udah biarkan saja mati hidup urusan yang kuasa. Gitu. Nah 3 hari setelah saya sadar mas, itu sadar itu ketika saya sadar itu pas ibu saya datang mas. Jadi ibu saya datang itu selang 3 hari saya mati suri ya, koma ya. Saya nggak tahu, intinya dipegang kuat, gak boleh kemana-mana. Sama Ya itu sosok yang putih itu tersebut. Itu sempat ngomong apa gitu? Enggak mas. Jadi saya tanya, Jula lepasin, kenceng mas, udah bisa. Jadi kamu sini, intinya kayak apa namanya ya? Ya bahasanya kamu di sini saja. Tapi enggak bicara. Cuma diem pegang deh. Berarti sempat berontak juga waktu itu. Sempat berontak. Itu mas, dulu saya dilihatin tuh jasad saya tuh. Wah, memang apa namanya ya. Tapi yang heran mas, kondisi jasad saya mas ya, jasad saya itu kondisinya sudah hancur lah ibaratnya ya, sudah tidak utuh. Tapi waktu saya dipegang itu utuh mas. Mungkin apa ya, rohnya apa? Nah iya, makanya kok jasad saya seperti ini tapi sayanya itu utuh. Tangannya itu masih ada gitu loh. Nah, itu kan maksudnya sehari kan lama ya. Itu apa namanya? Apakah seperti hari-hari biasa gitu, apa waktunya, atau memang lebih singkat atau lebih lama ya? Jadi saya nggak tahu ya, itu dimensi ya mas ya, kayak alam sebelah mungkin ya. Jadi waktu itu cepet banget mas. Saya dipegang kayak gini, tiba-tiba pokoknya ya kegiatan apa ya, saya suster. Suster itu seakan-akan tidak kenal siang malam. Saya hanya melihat jasad saya. Intinya saya ingin pergi lah, saya lepasin itu mas. Jadi pas ibu saya datang ya mas ya, itu saya langsung sadar. Memang doa ibu ya, doa orang tua itu luar biasa keramatnya. Jadi pas saya melihat ibu saya datang ya mas ya, saya itu memang masih ini bang, masih di luar, jadi saya masih melihat jasad. Masih belum, ya melihat jasad ya. Jadi ibu saya datang mas, itu tiba-tiba nih mas, ini bergerak mas, yang kiri kanan ini. Yang megangin. Iya, yang megangin itu kayak apa ya, kayak dorong, masuk mas, cut, apa ya, kaget lah, sontak,
Glujek, jadi langsung itu rasanya sakit mas, badan tiba-tiba rasanya sakit mas. Ketika apa istilahnya, rohnya masuk gitu. Iya, jadi kayak didorong, sup, masuk. Nah, itu mata mas, beratnya minta ampun mas. Untuk apa namanya ya, melek ya mas ya. Iya. Itu beratnya masya Allah minta ampun. Jadi kayak apa penalim Alteco mas. Itu memang benar-benar, memang apa namanya yang diceritakan, apa ya di film-film itu memang nyata karena mereka ngambilnya memang ya sesuai apa yang terjadi. Iya, cerita-cerita Itu mungkin ya. saya sendiri mas yang merasakan, oh berarti ini benar ya, bahwa apa namanya mati suri ke dimensi lain itu ada. Itu mata minta ampun mas, jadi enggak bisa. Mulut itu rasanya apa ya, kaku mas, intinya berat. Ya mungkin kayak apa namanya yang sering orang-orang kesurupan mungkin rasanya seperti itulah. Iya. Nah, di situ orang tua saya datang, mata saya terbuka, ya rasanya apa namanya ya, ya berat, terus badan itu kayak batu mas rasanya, Keras. keras yang saya rasakan. Saya di sini kering, sini udah bisa apa-apa mas. Hanya bisa apa namanya netesan air mata ya. Setelah orang tua datang aja itu di situ di waktu mas, ya boleh lama-lama karena saya di ICU. Nah yang saya tahu itu waktu saya apa namanya di ICU ya mas ya, itu yang bareng sama saya itu meninggal semua. Jadi ada 3, yang 2 meninggal, tinggal saya yang 1. Makanya dokternya itu sangat apa namanya ya, bangga lah, kagum, kamu luar biasa bisa hidup kembali. Sebenarnya saya itu sudah nyerah, sudah pasrah, tapi saya melihat umur kamu masih muda, nah, saya teruskan dah, saya operasi sampai selesai, mati hidup terserah urusan yang kuasa. Tapi ya itu keajaiban mas, karena kembali lagi ya kita muslim ya mas ya, apa yang sudah apa diwajibkan memang ketika kita mau ajal itu mas, syahadat mas, itu kekuatannya luar biasa. Berarti pada awal pas masuk ICU ketika mau blank itu ya langsung syahadat itu ya. Iya, itu jadi rasanya itu udah nggak tahu mas, intinya itu mas. Jadi selama 3 hari lah berarti saya mati suri, tidak ada pergerakan. Saya melihat jasad saya sendiri dan berbagai apa namanya orang-orang pendahulu kita, kakek nenek itu datang. Itu sempat ngobrol nggak? Apa cuma diem apa gimana pak? Diem mas, mereka itu jadi kita nih ya, kalau kita kan memang sebelum Allah meridhoi bahwa kamu itu meninggal ya, nyawanya itu udah bisa mas. Jadi takdir itu kamu belum meninggal ya sudah, kamu tunggu aja di situ. Tapi ya apa namanya ya luar biasa lah intinya. Nah di situ saya apa yang di luar nalar itu saya dijaga, saya enggak tahu itu sosok putih. Tingginya seberapa? Jadi tingginya itu hampir sekitar 1 meter di atas saya lah, 1,80 meter, hampir 2 meteran. Itu putih-putih mas. Kak, ketika di apa ya dipegang itu ada rasa nggak? Apa memang? Iya mas, rasanya itu jadi kayak apa ya, orang mau keluar keringet, hangat-hangat gimana gitu. Oh, berarti memang sosok itu kalau megang hangat gitu. Iya, hangat. Itu yang saya rasakan selama 3 hari. Saya enggak tahu lah intinya. Luar biasa mas. Jadi perjalanan itu saya sangat bersyukur sampai sekarang ya bisa bertemu kembali dengan keluarga, teman-teman, dan aktivitas juga normal ya. Iya, seperti itu. Terus silam ya, saya di sana itu 1 minggu mas. Itu memang ya semua itu ya kekuasaan ya mas ya. Yang saya rasakan itu, jadi ketika waktu saya terkena kecelakaan tersebut, itu yang saya rasakan itu malah tidak apa mas ya, tidak punya rasa menyerah,
kayak seakan-akan dikuatkan, Mas. Nah, mungkin sudah menjadi takdir Iya. sampai sekarang itu saya beri kesehatan untuk membahagiakan orang tua sampai sekarang. Walaupun kondisinya seperti itu ya, Iya. sampai sekarang ini, tapi kan memang kuasa Allah untuk menguatkan kan lebih Betul. tinggi ya. Makanya ya ini untuk ya teman-teman atau saudara ataupun orang-orang yang sampai sekarang belum mempunyai rasa bersyukur lah, Mas, Iya. ya jangan sampai kufur lah, intinya apapun hidup yang sudah diberikan, yang sudah ditakdirkan, Iya, betul. jangan sampai kita ini ditinggalkan lah, intinya ngeluh dan lain-lain. Saya mengalami proses adaptasi ya, Mas, yang awalnya saya kebiasaan ya aktivitas ya, mempunyai tubuh yang kondisi normal, kondisi utuh. Nah, setelah ini itu butuh waktu panjang, Mas. Saya 3 bulan belajar memakai baju sendiri, celana sendiri, mandi. Nah, itu perjalanan luar biasa. Itu sampai 3 bulan saya belajar naik motor, sampai berpikir, Mas, saya ini gimana nanti masa depan. Sedangkan usia saya masih muda. Tapi semua itu atas kuasa Allah. Jadi yang penting intinya kita tetap istiqomah. Jangan Nyerah lah ya. nyerah ataupun ngeluh. Intinya jadi Allah itu enggak mau hambanya itu kufur nikmat ya. Jadi kita itu menerima dengan kondisi apapun. Karena ini semuanya takdir. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Mas Indra atas ngobrol-ngobrolnya ini. Luar biasa ini kisahnya. Sedulur Nomad, dimanapun Anda berada, demikianlah cerita dari Mas Indra ini yang luar biasa. Sampai sekarang itu semangatnya luar biasa dan punya komunitas Ya, difabel juga ya. Slawi Mandiri. Slawi Mandiri. Sekarang sekretaris masih? Ya, masih sekretaris. Mandiri, dan teman-teman difabel lainnya kan juga beraktivitas dengan semangat, dengan kreativitas mereka ya. Akhirnya bisa menjadi orang. Iya. Bisa berpenghasilan dan bisa menghidupi sendiri dan keluarganya. Betul. Terima kasih Mas Indra. Demikianlah Dulur Nomad, kita akhiri podcast Nomad hari ini, dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu.